Ada sebuah kondisi di mana kita dihadapkan pada sebuah persoalan untuk menentukan berapa sih nilai profil yang tepat. Nah, di crash course ini saya akan kenalkan Anda bagaimana untuk bisa mendapatkan atau melakukan pendekatan terhadap perencanaan ukuran profil. Oke. Kita ke sini dulu. Bahwa LRFD mengatur N ultimate harus lebih kecil sama dengan faktor reduksi dikalikan dengan nilai N nominalnya. Jadi kita perlu hitung dulu terkait nilai berapa sih N ultimate-nya. Oke, kalau semisal kita punya kondisi di mana beban matinya sebesar 110 kN, beban hidup 13 kN, dan beban angin 5 kN, di mana profil itu mutunya adalah BJ41. Kita breakdown BJ41, nilai F ultimate-nya 410 MPa dan nilai F yield-nya sebesar 250 MPa. Untuk bisa menghitung N ultimate, kita harus melihat pada SNI 1727 atau SNI 1726 yang mengatur terkait kombinasi dasar pembebanan. Jadi sudah pernah kita bahas ya bahwa ini adalah kombinasi yang harus kita tinjau terhadap adanya pembebanan baik terhadap dead load, lift load, beban atap, beban angin, beban salju, beban hujan, dan beban lain sebagainya. Dan penjelasan sudah ada di sini. D adalah beban mati, E adalah beban gempa, earthquake, L adalah beban lift load, lalu kita punya W yaitu beban angin. Jika kita tinjau dengan kondisi pembebanan yang ada, seperti yang ada di sini, maka kita harus melihat terhadap kelima faktor kombinasi pembebanan ini. Dan kita harus hitung keseluruhannya terhadap beban yang ada. Jadi kita mulai dari kombinasi pembebanan pertama yaitu 1,4D, yang kedua yaitu 1,2D dikalikan dengan 1,6L ditambah dengan 0,5 LR. LR ini adalah beban atap. S atau R, kita lihat S adalah beban salju, dan R adalah beban hujan. Karena di kondisi yang saya sampaikan di sini, kondisi persoalan yang saya sampaikan di sini tidak ada beban hujan, tidak ada beban salju, maka nilainya adalah 0. Kombinasi yang ketiga yaitu 1,2D plus 1,6 LR atau S atau R. LR, S, dan R kita pun tidak ada, maka nilainya 0. Plus L atau 0,5 Win. Kita punya 0,5 Win. Kombinasi keempat 1,2D 1,0 W, jadi 1 dikalikan dengan beban anginnya plus L beban hidup ditambah dengan 0,5 LR, S atau R. Karena ini tidak ada maka nilai juga 0. Dan yang terakhir pembebanan untuk 0,9D plus 1 Win. 0,9D ditambah dengan 1 kali beban angin. Kita jumlah semua, didapatkan hasilnya ini. Kita akan memilih beban terbesar. Jadi N ultimate-nya. Maka dari semua ini yang terpilih adalah sebesar 154 kN. Sehingga beban yang bekerja, beban layan yang terjadi sebesar 154 kN. Jadi kita udah dikenalkan dengan NU harus lebih kecil dengan faktor reduksi dikalikan nilai nominalnya. Jadi N ultimate-nya harus lebih kecil sama dengan dari faktor reduksi kita kalikan dengan tegangan nominalnya. Nah, pada N ultimate kita sudah mendapatkan nilai ultimate yaitu sebesar 154 kN, nilai terbesar dari kombinasi pembebanan yang ada. Maka kita lanjutkan di mana 154 kN kita masukkan ke dalam. Masuk ke sini. Lalu kita melanjutkan untuk menghitung faktor reduksi terhadap N nominalnya.
kita menggunakan rumus kegagalan leleh, di mana rumus kegagalan leleh adalah faktor reduksi dikalikan dengan nilai N nominalnya, di mana N nominalnya adalah A gross dikalikan dengan F yieldnya. Faktor reduksi untuk rumus kegagalan leleh adalah sebesar 0,9, kegagalan leleh ya, maka kita masukkan 0,9, lalu nilai AG-nya. Nah, nilai AG ini adalah yang akan kita cari. Ini yang akan membantu kita untuk kira-kira ukuran profil yang sesuai itu di mana. Dan kita kalikan dengan F yield, yaitu sebesar 250 megapascal. Maka per 1 MPa sama dengan 1 Newton per milimeter persegi, sehingga kita dapatkan 225 Newton per milimeter persegi. Kita masukkan ke sini, di mana rumus ini kita turunkan. 154 kN lebih kecil sama dengan 225 Newton per milimeter persegi dikalikan dengan AG. Sampai sini intinya kita sedang mencari nilai AG, di mana nilai AG yang ada di rumus ini adalah ada AG yang mendekati pada nilai N ultimate-nya. Sehingga lebih kecil sama dengan kita buat menjadi persamaan. Kilonewton kita rubah menjadi Newton, menjadi 154.000 Newton, 225 Newton per milimeter persegi dikalikan dengan A gross. A gross-nya kita dapatkan sebesar 684,444 mm persegi, atau nilainya sebesar 6,84 cm persegi. Nah, nilai A gross ini adalah nilai acuan, tapi bukan jawaban. Nilai acuan di mana kita bisa berangkat untuk menentukan ukuran profil yang tepat. Karena di tabel kita bisa melihat ukuran profil berdasarkan dengan luas penampangnya, yang biasanya ditentukan dengan nilai F atau dengan angka nilai A, F atau A. Dan jangan lupa A neto harus lebih besar sama dengan 0,85 A gross. Sehingga A netonya nanti tolong usahakan harus lebih besar dari 5,814 cm persegi. Sekarang kita coba lihat ke dalam tabel ya, dengan patokan menggunakan nilai 6,84 cm persegi. Profil berapa sih yang bisa kita dapatkan? Dan kita harus ingat bahwa nilai yang kita mainkan adalah nilai di atasnya, 6,84 cm up, bukan down. Karena di sini nilainya udah lebih kecil sama dengan di bawah 6,84, maka sudah tidak mampu menahan sebesar 154 kN. Namun kita bisa memilih mulai dari di atas 6,84. Oke, ini adalah tabel profil untuk siku dari buku Morisco. Secara theoretical, saya tidak menggunakan tabel baja dari produsen, saya coba menggunakan untuk tabel baja Morisco. Oke. Kita kembali di sini, kita punya 6,84 cm, maka kita mulai dari 6,84 cm. Di sini kita punya F atau luasan dalam satuan cm persegi, maka kita cari pelan. Di situ angka 1, angka 3, angka 4, angka 5, 6,5. Oke, stop. Pada 6,56 atau siku 50-57, kita bisa mengatakan bahwa siku ini sudah tidak mampu menahan N ultimate-nya. Karena nilai yang kita butuhkan di atas 6,84 cm persegi. Kita kembali, maka kita cari yang mendekati. Apakah kita bisa menggunakan di atas 10? Boleh. Tapi kembali lagi, inefisiensi. Kita menggunakan profil yang sangat boros nantinya. Oke. Dari 6,8 yang paling mendekati bisa kita menggunakan ukuran 50-59 atau ukuran 55-558, karena angkanya dimulai dari 8,24 cm persegi, luasannya di sini 8,23 cm persegi. Saya ambil yang paling kecil di sini yaitu 8,23, yaitu 55,8. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita sudah bisa menentukan untuk bisa mencari pendekatan dalam menentukan ukuran profil. Ini yang kita gunakan. Selamat mencoba.